Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul The Productivity Project yang ditulis oleh Chris Bailey. Nah, dilihat dari buku ini rekan-rekan sudah mulai dapat gambaran ya. Sebenarnya ini buku tentang apa sih? Memang nanti kita akan banyak membahas kaitannya dengan meningkatkan produktivitas. Di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, pernah nggak sih rekan-rekan membayangkan dan memikirkan, sudah seberapa produktif sih diri kita? Apakah yang kita kerjakan saat ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang positif bagi masa depan kita? Nah, buku ini akan mengajak Anda untuk mengeksplor trik dan juga strategi dalam rangka meningkatkan produktivitas diri sehingga kita tidak sekedar bekerja biasa saja, melainkan juga menghasilkan banyak hal ke depannya melalui pengelolaan tiga hal, yaitu waktu, energi, dan juga atensi. Untuk gambaran isi bukunya sendiri, memang ada tiga hal yang kemudian dibahas di buku ini. Yang pertama adalah menenangkan pikiran Anda, terkait otot atensi, dan juga meningkatkan produktivitas ke level selanjutnya. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, kaitannya dengan menenangkan pikiran Anda. Di bagian ini akan membahas bagaimana kita menenangkan pikiran kita yang salah satu caranya adalah dengan mengosongkan otak kita. Tekniknya adalah dengan menuliskan semuanya sehingga tidak lagi menjadi beban otak. Ini akhirnya akan memberikan ruang lebih untuk kesehatan dan beban mental yang kita rasakan jadi lebih lega. Ini juga membantu kita untuk mengorganisir semuanya tanpa menambah beban pikiran. Dengan metode ini, stres juga akan hilang dan dengan begitu motivasi kerja akan meningkat. Bagian kedua dibahas tentang kaitannya dengan otot atensi. Di bagian ini akan membahas tentang otot atensi yang memang sebenarnya perlu kita latih untuk bisa produktif. Kenapa atensi ini penting? Karena memang berbagai riset menyampaikan fakta bahwa saat ini kita hanya bisa fokus sebesar 53% terhadap sesuatu yang kita kerjakan di sekitar kita. Sedangkan 47%-nya seringkali kita gunakan untuk memikirkan hal lain seperti berbagai distraksi di sekitar kita. Ada tiga bagian dari otot atensi yang perlu kita perkuat, yaitu thinking and planning brain. Jadi ini bagaimana kita bisa terus melatih diri untuk membuat perencanaan, fokus diri, bagaimana kita benar-benar meningkatkan fokus diri kita, dan awareness atau kesadaran terhadap lingkungan eksternal dan juga internal kita. Setelah itu, yang di bagian ketiga adalah terkait meningkatkan produktivitas kita ke level selanjutnya. Di bagian ini akan membahas tips, trik, strategi untuk membawa produktivitas diri kita itu naik ke level yang lebih baik dengan cara melakukan perbaikan berkala terhadap diri kita dari waktu ke waktu. Apakah perubahan yang kita lakukan saat ini sudah mengarahkan kita ke hasil yang besar? Di bagian ini juga membahas tentang bagaimana kita mulai membangun habit atau kebiasaan kita dengan cara menentukan trigger yang menggerakkan kita agar konsisten dengan kebiasaan tertentu. Mulai dari hal terkecil dan atur resistensi diri kita dengan melawan penundaan dan berkomitmen melakukan perubahan setiap harinya. Kesimpulannya adalah seringkali kita mendengar banyak pihak menyampaikan bahwa untuk bisa benar-benar produktif itu ada tantangannya yang seringkali itu menghambat kita dan membuat sulit untuk dilakukan. Nah, buku ini akan mengajak kita untuk membuat proyek-proyek kecil di dalam keseharian kita agar lebih produktif. Jadi nggak perlu dimulai dari sesuatu yang besar, tapi mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, tapi bisa kita lakukan dampaknya terhadap produktivitas diri kita. Jadi bagi rekan-rekan yang merasa nggak produktif dan apa yang dikerjakan saat ini tuh kok kayaknya hasilnya minim gitu ya. Nah, buku ini dapat menemani diri kita untuk kita bisa berlatih lebih produktif setiap harinya. Moga-moga bermanfaat. Silahkan cari bukunya di toko buku terdekat. Sampai ketemu di review buku selanjutnya.